Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gaging menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur-lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak semuanya. Baik, hari ini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang usaha menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kalian sudah mendengar sedikit pidato berapi-api dari seorang tokoh bernama Bung Tomo. Dia adalah pemimpin pertempuran Surabaya yang kita kenal sebagai pertempuran 10 November. Dan tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke. Untuk sedikit mereview
di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana usaha Belanda untuk menguasai Indonesia ya. Di antaranya dengan melakukan propaganda luar negeri, dengan melakukan agresi militer, mengirimkan pasukan Nica dalam pasukan Afne milik Inggris. Nah, oleh karena itu, karena ada usaha-usaha dari Belanda untuk menguasai kembali Indonesia, makanya kita itu berusaha untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke materi, untuk supaya kalian lebih paham, nanti di deskripsi Bapak cantumkan materi-materi tentang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan beberapa video pembelajaran yang dapat kalian pelajari. Dan untuk nanti di akhir pertemuan kali ini kalian akan ditugaskan untuk meluruskan beberapa fakta sejarah ya dari berita-berita bohong yang nanti akan Bapak sediakan di kolom komentar. Jadi perhatikan petunjuk dan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak share di grup WhatsApp masing-masing. Seperti itu. Oke, baik, langsung kita mulai saja. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang usaha menjaga kedaulatan Republik Indonesia ya. Kita berjuang untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia itu melalui dua cara, yaitu melalui strategi fisik dan yang kedua melalui strategi diplomasi. Bedanya apa? Kalau strategi fisik itu dilaksanakan untuk mempertahankan beberapa wilayah RI dari tangan sekutu dan Belanda. Ya, jadi pertempuran fisik ini dilakukan melalui perang dan tujuannya adalah untuk mempertahankan beberapa wilayah Republik Indonesia dari tangan Belanda. Sedangkan strategi diplomasi itu digunakan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Ya. Strategi diplomasi ini dilakukan dengan cara berunding ya dengan pemerintahan Belanda dengan tujuan akhirnya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Oke, di sini sudah Bapak tuliskan ada dua strategi atau dua cara yang kita lakukan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau pertempuran fisiknya itu ada diantaranya ada pertempuran Medan Area 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Puputan Margarana, serangan umum 1 Maret, peristiwa pembantaian Westerling di Makassar. Sedangkan untuk strategi diplomasinya itu ada dari beberapa perjanjian-perjanjian, diantaranya ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Remroyen, Intern Indonesia sampai konferensi meja bundar. Namun untuk kesempatan kali ini nanti kita hanya akan bahas tentang pertempuran fisiknya saja ya. Yang kita nanti akan bahasnya cuma ada 4 pertempuran, yaitu pertempuran Medan Area ya. Yang kedua ada pertempuran 5 hari di Semarang, yang ketiga pertempuran Surabaya dan yang keempat adalah pertempuran Ambarawa. Seperti itu. Oke, baik, jadi langsung saja ya. Untuk kesempatan pembelajaran kali ini kita hanya akan fokus ke dalam 4 pertempuran, di mana setiap pertempuran itu nanti kita akan bahas tentang sebab, tokoh-tokoh, dan bagaimana hasil perlawanan dari setiap pertempuran. Nah, untuk yang pertama Bapak jelaskan dulu tentang yang namanya pertempuran Medan Area. Pastinya terjadi di Medan. Nah, pertempuran ini merupakan pertempuran ya, ini harus tulisannya pertempuran yang terjadi tanggal 9 Oktober tahun 1945. Tanggal 15 Februari sampai tanggal 15 Februari tahun 1947. Nah, ini terjadi antara BPI yaitu Barisan Pemuda Indonesia dan Sekutu bersama Nica di Medan. Nica itu masih ingat ya? Nica itu apa ya? Nica itu adalah Netherlands Indies Civil Administration. Dia adalah organisasi semi militer bentukan Belanda yang tugasnya adalah untuk menguasai kembali Indonesia. Sebenarnya pada awalnya kedatangan Sekutu dan Nica di Medan itu disambut baik oleh seorang tokoh yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu bernama Teku Muhammad Hasan. Namun setelah mereka disambut baik, kemudian terjadi perubahan di mana orang-orang Nica dan orang-orang Sekutu itu menjadi sombong terhadap orang-orang Medan. Suatu ketika di tanggal 9 Oktober 1945 ini ada seorang tokoh pemuda yang
pada waktu itu menemui tentara Nica di salah satu hotel di Medan. Dan pada waktu itu pemuda tersebut menggunakan lencana merah putih. Lencana itu seperti pin atau emblem ya. Yang kemudian lencana merah putih tersebut ternyata diinjak-injak oleh salah seorang anggota Nica. Ya. Kenapa kok diinjak-injak? Karena pada waktu itu anggota Nica ini merasa bahwa rakyat Indonesia itu terlalu sombong memakai lencana merah putih. Akhirnya diinjak. Nah, anggota pemuda yang lencana merah putihnya diinjak-injak ini ternyata adalah anggota dari BPI, Barisan Pemuda Indonesia. Kemudian dia langsung melapor kepada ketua BPI bernama Ahmad Tahir, ya. Dan Ahmad Tahir ini kemudian memobilisasi pemuda-pemuda di Medan untuk menggeruduk yang namanya hotel yang menjadi tempat penginapan dari anggota Nica ini. Dan kemudian hasilnya apa? Anggota Nica ini kemudian banyak yang tewas. Tercatat sekitar 94 anggota Nica yang tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Ahmad Tahir dan BPI. Nah, hal tersebut mengakibatkan Sekutu kemudian mengirimkan tentaranya secara besar-besaran ke Medan. Dan alhasil pada waktu itu BPI mengalami kekalahan. Jadi hasil perlawanan dari pertempuran Medan Area ini, intinya para pemuda memang berhasil membunuh anggota Nica di Medan. Namun hal tersebut membuat Sekutu menambah pasukannya di Medan secara besar-besaran, dan kemudian Sekutu berhasil mengusir para pejuang kota Medan dari kota Medan, keluar dari kota Medan ya. Dan para pejuang kemerdekaan tetap melakukan perlawanan dengan membentuk yang namanya Komando Resimen Rakyat Medan Area. Jadi di luar kota Medan, pemuda-pemuda Medan masih tetap berjuang untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia walaupun dia diusir dari kota Medan. Nah, kenapa disebut dengan pertempuran Medan Area? Itu karena ada alasannya. Setelah kota Medan tadi dikuasai oleh Sekutu dan Nica, kemudian di pinggiran-pinggiran kota Medan itu dipasang garis-garis polisi dengan tulisannya adalah Fixed Boundary Medan Area, batas resmi wilayah kota Medan. Nah, karena saking banyaknya garis polisi yang dipasang oleh Sekutu di seluruh kota Medan, makanya orang-orang menyebut pertempuran ini sebagai pertempuran Medan Area, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertempuran yang kedua, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Yang namanya pertempuran 5 hari berarti terjadinya 5 hari ya. Dari kapan? Dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945 yang terjadi antara rakyat di Semarang melawan tentara Jepang yang pada waktu itu di bawah kendali Sekutu. Kalau ada yang masih ingat, mungkin Bapak pernah menjelaskan ya, Jepang itu mendapatkan yang namanya tugas status quo. Tugas status quo itu adalah tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sampai Sekutu datang. Nah, di Jepang itu setelah Perang Dunia II ada di bawah kendali Sekutu. Dan pada waktu itu tentara Jepang itu menjadi tentara yang berada di dalam kekuasaan Sekutu. Yang pada waktu itu Sekutu di Indonesia membentuk apa? Masih ingat ya? Ada membentuk yang namanya AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies, yaitu tentara militer Sekutu yang tugasnya di Indonesia adalah untuk melepaskan para tawanan perang. Nah, untuk menguasai Semarang, kemudian tentara Sekutu ini menyuruh tentara-tentara Jepang untuk meracuni yang namanya sumber-sumber air di Semarang, supaya rakyat Semarang itu banyak yang keluar dari kota Semarang. Nah, pada waktu itu ada seorang tokoh bernama dari Indonesia ya, bernama Dr. Karyadi yang hendak mengecek yang namanya sumber air yang dianggap atau diisukan telah diracuni oleh tentara Jepang atas perintah dari Sekutu. Sekutu pada waktu itu dipimpin oleh seorang tokoh bernama Brigadir Battle. Nah, tujuan kenapa tentara Jepang ini meracuni sumber air milik penduduk ya karena disuruh sama Sekutu. Dan tujuan Sekutu untuk meracuni sumber air supaya rakyat di Semarang jadi pada keluar dari kota Semarang, sehingga Semarang dapat mudah dikuasai. Nah, kematian dari Dr. Karyadi inilah yang menjadi sebab utama terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Seperti itu ya. Nah, hasil pertempuran ini adalah menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Nah, dari Indonesia sekitar 2000 jiwa terenggut dari gugur dalam pertempuran, dan dari tentara Jepangnya ada 1000 orang ya.
Nah, kemudian untuk mengenang pertempuran ini, pemerintah kemudian membangun yang namanya Monumen Tugu Muda di Semarang. Seperti itu ya. Oke, baik ya, kita lanjut ke pertempuran yang ketiga, yaitu adalah Pertempuran Surabaya. Nah, Pertempuran Surabaya ini dianggap sebagai pertempuran terbesar di zaman revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu merupakan pertempuran yang dimulai tanggal 10 November 1945. Nah, mungkin ada yang masih ingat ya, tanggal 10 November itu diperingati sebagai apa? Sebagai Hari Pahlawan, betul sekali. Jadi, pertempuran 10 November ini adalah pertempuran yang terjadi antara rakyat di Surabaya melawan sekutu untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi perlu diketahui ya, baik di dalam pertempuran Medan Area, 5 hari di Semarang maupun Surabaya maupun pertempuran Ambarawa, pada awalnya kedatangan sekutu di setiap daerah itu disambut baik, namun berubah setelah kita mengetahui bahwa sekutu itu diikuti oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang bertujuan untuk menguasai kembali Indonesia. Nah, tugas dari sekutu, kalau ada yang masih ingat ya di materi sebelumnya, adalah untuk melepaskan para tawanan perang, melucuti senjata tentara Jepang, dan mencari penjahat perang dan sebagainya. Nah, di Surabaya pun sama, tugas dari sekutu itu adalah untuk pada awalnya melucuti senjata para tentara Jepang. Nah, kemudian itu menjadi sebab utama pertempuran Surabaya. Yang pertama karena adanya ultimatum sekutu kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata, yang kemudian senjata-senjata itu ternyata didapatkan dari tentara-tentara Jepang itu. Namun karena tidak mau, rakyat Surabaya kemudian menolak, dan kemudian terjadilah pertempuran-pertempuran kecil sebelum tanggal 10 November tahun 1945 ini. Untuk mengatasi pertempuran tersebut, kemudian Presiden Soekarno datang ke Surabaya dan berunding dengan seorang tokoh bernama Walter Malabi ya. Malabi ini adalah pimpinan sekutu untuk daerah Jawa Timur pada waktu itu. Nah, hasil dari pertemuan antara Soekarno dan Malabi tersebut adalah mereka berdua sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Karena merasa sudah aman, Malabi kemudian melakukan perjalanan di Surabaya dengan tanpa pengawalan yang ketat. Nah, hal tersebut ternyata menjadi bumerang bagi dia. Kenapa? Karena kemudian rakyat Surabaya tidak mengindahkan kesepakatan antara Malabi dan Soekarno, dan kemudian di tengah perjalanan, ketika Malabi ini dalam perjalanan, kemudian dibunuh oleh pasukan pejuang rakyat Indonesia di Surabaya. Nah, itu menjadi sebab utama dan pemicu terjadinya pertempuran Surabaya ini, yaitu karena terbunuhnya AWS Malabi oleh pasukan pejuang di Surabaya. Nah, nanti Malabi ini digantikan oleh seorang tokoh bernama E.C. Marsrek sebagai pemimpin sekutu di daerah Jawa Timur. Di antaranya ada tokoh yang tadi kalian dengar, kalau dari Indonesia ya, tokohnya ada Bung Tomo yang kalian tadi dengarkan pidatonya, dan juga ada seorang tokoh bernama Hasyim Asy'ari yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, dan nanti dia mengeluarkan yang namanya resolusi jihad kepada para santrinya untuk ikut berjuang melawan sekutu. Jadi pada waktu itu sekutu mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata dan menyerah dan bertanggung jawab atas kematian AWS Malabi dengan tenggat waktunya akhirnya tanggal 10 November jam 6 pagi. Dan kemudian di tanggal 10 November itu, atas persetujuan dari Soekarno, Bung Tomo, dan Hasyim Asy'ari serta tokoh-tokoh lain, kemudian disepakati bahwa harus ada perlawanan dari rakyat Indonesia melawan sekutu, sehingga terjadilah pertempuran tanggal 10 November yang kemudian merenggut banyak sekali pejuang rakyat Indonesia. Nah, intinya di hasil perlawanannya itu, rakyat Surabaya itu berhasil mempertahankan kota Surabaya. Namun kota Surabaya itu hancur, porak-poranda ya. Ribuan para pejuang Surabaya gugur dalam pertempuran dari golongan kiai, santri, tentara maupun rakyat sipil ya. Dan untuk mengenang pertempuran ini, pemerintah membangun yang namanya Monumen Tugu Pahlawan di Surabaya, dan tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan karena saking banyaknya korban jiwa yang meninggal ketika pertempuran Surabaya ini. Seperti itu. Nah, lanjut ke pertempuran yang terakhir, kita akan membahas tentang yang namanya Pertempuran Ambarawa. Nah, ini merupakan pertempuran yang terjadi dimulai tanggal 21 November 1945
sampai tanggal 15 Desember 1945 antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan Sekutu di Ambarawa. Tugas dari Sekutu di Ambarawa pada waktu itu adalah untuk melepaskan para tawanan perang di penjara-penjara yang dikuasai oleh Jepang pada waktu itu. Namun setelah tawanan-tawanan perang itu dilepaskan, kemudian oleh Sekutu diberikan senjata. Ya, hal itulah yang membuat tentara Sekutu dan tentara Belanda yang dibebaskan tadi menjadi sombong, dan kemudian terjadilah pertempuran kecil di Ambarawa karena pemberian senjata kepada bekas tawanan perang oleh Sekutu. Jadi sebab awalnya itu karena ketika Sekutu melepaskan para tawanan perang, kemudian diberikan senjata, dan karena diberikan senjata akhirnya mereka jadi sombong dan terjadilah pertempuran dengan rakyat Surabaya. Dari pertempuran tersebut kemudian gugur seorang tokoh bernama Letkol Isdiman dalam pertempuran. Nah, kemudian Ambarawa dikuasai oleh Sekutu. Ya. Nah, Ambarawa itu adalah wilayah yang sangat penting bagi Pulau Jawa karena letaknya yang strategis ya di antara kota Semarang, Jogja, dan Surakarta. Karena Ambarawa dikuasai, rakyat Indonesia yang pada waktu itu perjuangannya dipelopori oleh TKR itu takut kalau nanti kota Semarang, kota Jogja, dan kota Surakarta atau Solo itu dikuasain oleh Sekutu. Makanya kemudian Letkol Isdiman ini digantikan oleh seorang tokoh bernama Kolonel Sudirman yang kemudian melakukan sebuah strategi untuk mengambil alih dan menguasai kembali Ambarawa dari tangan Sekutu. Strateginya itu disebut dengan strategi Supit Urang. Jadi hasil perlawanan dari pertempuran Ambarawa ini pada akhirnya nanti TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman itu berhasil merebut Ambarawa dari tangan Sekutu melalui strategi yang namanya Supit Urang. Apa itu strategi Supit Urang? Itu strategi untuk menyerang dari berbagai arah. Nah, kemudian Kolonel Sudirman ini berhasil menguasai Ambarawa dari tangan Sekutu. Dan untuk mengenang pertempuran ini, kemudian pemerintah membangun yang namanya Monumen Tugu Palagan Ambarawa di Ambarawa. Itu. Jadi dapat disimpulkan ya, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang ada perjuangan fisik dan diplomasi untuk mempertahankan kesatuan dan mempertahankan yang namanya kedaulatan Republik Indonesia ya. Yang sudah kita bahas ini ada pertempuran Medan Area, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya, dan pertempuran Ambarawa. Kalian sudah tahu sebab-sebab umumnya, siapa tokoh-tokohnya, dan bagaimana hasil perlawanannya. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di materi yang nanti Bapak cantumkan di deskripsi dan video pembelajaran yang ada di deskripsi juga. Nah, setelah ini kalian bisa langsung komentari ya berita-berita bohong yang Bapak sediakan di kolom komentar, dan kalian luruskan fakta-fakta sejarah dari materi yang tadi Bapak jelaskan, dari video pembelajaran yang Bapak share, dan materi pembelajaran yang Bapak share di deskripsi. Seperti itu. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.